Bayangkan, saat kamu berada di puncak kesuksesan, memiliki segalanya, kekayaan, jabatan tinggi, rasa hormat dari ribuan karyawan. Tapi, dalam sekejap, semua itu bisa terasa tidak berarti saat tubuhmu sendiri memberontak. Di sebuah gedung megah di pusat kota Shanghai, seorang wanita muda berdiri menatap jendela lantai 45. Namanya Li Xiulan, seorang CEO cantik berusia 32 tahun. Ia dikenal sebagai harimau putih, dunia bisnis, tajam, cerdas, dan pantang menyerah. Di bawah kepemimpinannya, perusahaannya menembus pasar internasional hanya dalam 4 tahun. Namun, di balik senyum tegasnya, tubuhnya menyimpan rahasia kelam. Beberapa bulan terakhir, Xiulan menderita penyakit misterius. Tubuhnya sering terasa nyeri seperti ditusuk jarum, terutama di bagian punggung dan perut. Ia mudah lelah, sulit tidur, dan sering pingsan saat rapat penting. Dokter-dokter terbaik Cina sudah ia datangi, mulai dari rumah sakit modern hingga pengobatan alternatif lokal. Tapi hasilnya, nihil. Satu persatu dokter mengangkat tangan. Kami tidak menemukan kelainan medis yang jelas, kata salah satu dokter spesialis terkenal. Mungkin ini faktor stres, kata yang lain. Namun, tubuh Xiulan terus melemah, dan waktunya semakin menipis. Malam itu, di ruang kerja pribadinya, Xiulan duduk sendiri. Tangannya menggenggam hasil tes medis yang jumlahnya menumpuk di atas meja. Matanya kosong. Ia berpikir, apa ini akhirnya? Apakah semua jerih payahku akan sia-sia karena tubuhku sendiri? Di luar jendela, hujan mengguyur kota Shanghai. Tapi di dalam hati Xiulan, badai yang jauh lebih besar sedang bergemuruh. Ia tidak takut kehilangan uang. Ia tidak takut kehilangan jabatan. Tapi, ia takut kehilangan waktu. Beberapa minggu kemudian, adik sepupunya, Mei Ling, datang menjenguk. Mei Ling seorang travel blogger yang sering keliling Asia. Ia melihat kondisi Xiulan dan merasa prihatin. Kat, aku tahu ini terdengar aneh, tapi waktu aku ke Indonesia bulan lalu, aku bertemu seorang tukang pijat di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Orang-orang bilang, dia bisa menyembuhkan penyakit yang bahkan dokter tidak bisa. Pijat? Indonesia? Mei Ling ini bercanda? Aku sudah mencoba semua metode medis modern, terapi alternatif di Tiongkok, masa ia hanya pijatan bisa menyembuhkan? Tapi Mei Ling tidak menyerah. Ia menunjukkan foto dan video singkat saat dirinya berkunjung ke tempat pijat itu. Terlihat antrean panjang orang dari berbagai negara, bahkan beberapa turis Eropa. Semua datang karena satu hal, tangan penyembuh dari seorang pria Indonesia bernama Pak Surya. Awalnya, Xiulan hanya tersenyum tipis. Tapi malam itu, saat rasa sakit kembali menyerang punggung dan perutnya, ia teringat kata-kata Mei Ling. Dan untuk pertama kalinya, ia mengetikkan satu kalimat di ponselnya. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Udara hangat tropis menyambut Xiulan dan Mei Ling. Ini pertama kalinya Xiulan menginjakkan kaki di Indonesia. Dalam pikirannya, negara ini hanyalah tempat liburan dan bisnis tekstil. Ia tidak pernah membayangkan akan datang untuk mencari kesembuhan. Mereka menyewa mobil dan menempuh perjalanan berjam-jam ke sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Jalanan mulai mengecil, pemandangan berganti dari gedung tinggi menjadi sawah hijau dan perbukitan. Setelah hampir 6 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah rumah kayu sederhana. Di depan rumah itu, puluhan orang sedang duduk di bangku bambu, menunggu giliran. Di tengah kerumunan itu, tampak seorang pria berusia sekitar 50-an, berkulit sawo matang, memakai baju polos dan sarung. Tatapan matanya tenang. Dialah Pak Surya. Ketika Xiulan turun dari mobil, beberapa orang menatapnya penasaran. Seorang wanita Cina dengan pakaian elegan, datang ke desa kecil seperti ini tentu bukan pemandangan biasa. Mei Ling berbicara kepada salah satu asisten Pak Surya dan menjelaskan kondisi Xiulan. Tak lama kemudian, mereka dipersilakan masuk ke ruang pijat sederhana, hanya tikar pandan, bau minyak kayu putih, dan suasana damai. Pak Surya masuk dengan senyum hangat. Ia tidak banyak bicara. Matanya menatap Xiulan dengan tenang, seolah melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ia meminta Xiulan berbaring tengkurap. Saat tangan Pak Surya menyentuh punggung Xiulan, sesuatu terjadi.
Ia merasakan sensasi seperti arus listrik lembut mengalir dari telapak tangan ke seluruh tubuhnya. Rasa nyeri yang selama ini membuatnya tersiksa, perlahan muncul ke permukaan, bukan hilang, tapi seperti ditemukan. Pak Surya menekan titik tertentu di dekat tulang belikat, lalu berpindah ke pinggang, kemudian ke perut. Setiap tekanan terasa akurat, seperti tahu letak saraf yang rusak. Siu Lan sempat menahan napas dan mengerang. Namun Pak Surya tetap tenang, matanya terpejam, bibirnya komat kamit membaca doa dalam bahasa Jawa. Setelah sekitar 40 menit, sesi pertama berakhir. Siu Lan duduk perlahan, keringat menetes di dahinya. Tapi untuk pertama kalinya, rasa nyeri tajam yang biasa menyerang punggungnya hilang. Digantikan rasa hangat dan ringan. Malam itu, Siu Lan tidur lebih nyenyak dari biasanya. Bukan karena semua penyakitnya langsung hilang, tapi karena untuk pertama kalinya, ia menemukan sesuatu yang selama ini tidak ia dapatkan dari rumah sakit megah dan dokter ternama, secercah harapan. Teman-teman, inilah awal perjalanan panjang Siu Lan dari keputusasaan menuju kesembuhan. Di bagian 2 nanti, kita akan masuk lebih dalam ke teknik pijat unik Pak Surya, reaksi tak terduga tubuh Siu Lan setelah beberapa sesi, dan misteri masa lalu sang tukang pijat. Sebelum lanjut ke bagian berikutnya, coba tulis di kolom komentar, kalian berasal dari daerah mana? Siapa tahu kita satu daerah dan bisa saling bertukar cerita menarik. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia kilauan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kelanjutan kisah inspiratif Siu Lan dan Pak Surya ini. Percayalah, bagian selanjutnya akan membuat kalian merinding. Pagi itu, sinar matahari menembus celah dinding kayu rumah Pak Surya. Udara segar pedesaan membuat Li Siu Lan merasa lebih tenang. Ia tidak menyangka, malam sebelumnya adalah pertama kalinya ia tidur nyenyak setelah berbulan-bulan tersiksa oleh rasa sakit misterius. Namun perjalanan menuju kesembuhan tidak semudah satu kali pijat. Pak Surya menjelaskan dengan bahasa sederhana, melalui bantuan penerjemah Mei-Ling, bahwa tubuh Siu Lan menyimpan simpul-simpul energi yang tersumbat selama bertahun-tahun. Menurutnya, rasa sakit itu bukan sekadar fisik, tapi juga akibat stres dan tekanan hidup yang menumpuk. Pak Surya memutuskan untuk melakukan terapi intensif selama 7 hari berturut-turut. Setiap hari, ia akan memijat titik-titik tertentu dengan teknik khusus yang sudah diwariskan turun-temurun dari leluhurnya. Ia menyebut teknik itu sebagai pijat napas jiwa, gabungan tekanan akurat, pernapasan sinkron, dan doa-doa tradisional. Pada hari kedua, Pak Surya memulai pijatan dari bagian kaki. Ia menekan titik-titik refleksi dengan sangat presisi. Awalnya Siu Lan merasa nyaman, tapi beberapa menit kemudian, rasa panas menjalar dari telapak kaki ke perutnya. Ia terkejut, rasanya seperti ada aliran energi yang terbuka. Pak Surya tetap tenang. Ia menginstruksikan Siu Lan untuk mengatur napas perlahan. Kalau terasa panas, itu bagus. Tandanya jalan energi terbuka, katanya lembut. Siu Lan mencoba mengikuti arahan, dan perlahan tubuhnya mulai beradaptasi. Setelah sesi kedua, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Saat malam tiba, ia merasakan punggungnya jauh lebih ringan. Bahkan, saat bangun pagi keesokan harinya, matanya terasa lebih segar dan pikirannya jernih. Apakah ini benar-benar karena pijat? Gumamnya. Bahkan para penduduk desa mulai memperhatikannya. Perempuan Cina itu kelihatannya sudah mulai sembuh, bisik salah satu ibu-ibu. Siu Lan tidak mengerti bahasa Indonesia, tapi ia merasakan keramahan orang-orang di sekelilingnya. Pada hari keempat, Siu Lan memberanikan diri bertanya kepada Pak Surya lewat Mei-Ling. Bagaimana Bapak tahu bagian mana yang sakit, padahal saya tidak pernah memberitahu? Tubuh manusia itu berbicara. Kalau kita tenang, kita bisa mendengarnya. Kadang rasa sakit bukan hanya dari tubuh, tapi dari hati dan pikiran yang lama memendam. Kata-kata sederhana itu membuat Siu Lan terdiam. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu keras pada dirinya sendiri, bekerja tanpa henti, menahan stres, dan menumpuk beban batin. Pada akhir hari keempat, perubahan nyata mulai terlihat. Wajah Siu Lan yang awalnya pucat kini mulai memerah sehat. Tidurnya semakin lelap, rasa nyeri berkurang drastis.
Ia bahkan bisa tertawa lepas saat berbincang dengan anak-anak desa, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Teman-teman, teknik pijat Pak Surya bukan sekadar soal fisik, tapi juga menyentuh sisi terdalam dari tubuh dan jiwa si Yulan. Namun, kejutan sebenarnya baru akan terjadi di hari ke-6 saat tubuhnya mengalami reaksi yang tidak pernah ia bayangkan. Tulis di kolom komentar, apakah di daerah kalian juga ada teknik pijat tradisional unik seperti ini? Sebutkan dari mana kalian berasal, siapa tahu kita satu daerah dan bisa tukar cerita. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia Herba. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan bagian 3, di mana kisah ini akan masuk ke babak paling mendebarkan. Perjalanan Li Xiulan menuju kesembuhan berjalan lancar, sampai akhirnya, hari ke-6 tiba. Hari itu menjadi titik balik yang tak akan pernah ia lupakan. Sebab untuk pertama kalinya, tubuhnya menunjukkan reaksi aneh, sesuatu yang bahkan membuat Mei Ling panik dan Pak Surya harus bertindak cepat. Pagi itu dimulai seperti biasa. Xiulan bangun dengan perasaan ringan. Ia berjalan-jalan kecil di sekitar penginapan, menyapa penduduk desa yang mulai mengenal wajahnya. Senyumnya tampak lebih hangat, matanya lebih hidup. Tapi siapa sangka, beberapa jam kemudian, semuanya berubah drastis. Setelah makan pagi ringan, Xiulan bersiap untuk sesi pijat hari ke-6. Hari itu, Pak Surya berencana memijat bagian dada dan perut bawah, titik yang paling sulit dan paling dalam. Ia sudah memberi peringatan sebelumnya kepada Mei Ling. Hari ini mungkin tubuhnya akan bereaksi kuat. Tapi jangan takut. Itu bagian dari proses. Beberapa menit pertama terasa normal. Namun saat Pak Surya mulai menekan satu titik di bagian perut kiri bawah, tiba-tiba tubuh Xiulan menegang keras. Nafasnya memburu, wajahnya memucat. Ia mulai gemetar, seperti menahan sesuatu yang tidak terlihat. Mei Ling langsung panik. "Pak, kenapa kakakku begini?" teriaknya. Tapi Pak Surya tetap tenang. Ia meletakkan satu tangan di punggung Xiulan dan satu tangan di dadanya, sambil menarik napas panjang dan mulai membaca doa dalam bahasa Jawa pelan-pelan. Tiba-tiba, Xiulan berteriak keras. Bukan karena kesakitan fisik biasa, tapi seperti seseorang yang akhirnya melepaskan beban yang sudah lama terkunci. Air matanya mengalir deras. Tangannya mengepal. Dalam bahasa Mandarin, ia terus mengulang, aku capek, aku capek." Mei Ling terkejut. Ia belum pernah melihat kakaknya menangis seperti itu seumur hidupnya. Xiulan selama ini selalu tampil kuat, dingin, tak pernah menunjukkan kelemahan di depan siapapun. Namun di ruangan pijat sederhana itu, topengnya runtuh. Pak Surya kemudian berkata pelan melalui Mei Ling, "Itu yang selama ini membuat tubuhnya sakit. Energinya terkunci karena ia menahan semua sendirian. Saat simpul itu terbuka, tubuh akan bereaksi keras. Tapi setelah itu, akan ada kelegaan." Setelah sekitar 15 menit, tangisan Xiulan perlahan mereda. Napasnya mulai stabil. Tubuhnya yang tadi tegang kini terasa ringan seperti kapas. Ia bahkan tertidur pulas di atas tikar, sesuatu yang sangat jarang terjadi di tengah sesi terapi. Mei Ling hanya bisa memandang kakaknya dengan campuran terkejut dan terharu. "Aku tidak menyangka Kak Xiulan ternyata menyimpan semua itu sendiri selama ini," gumamnya. Menurut Pak Surya, teknik yang ia gunakan hari itu adalah buka simpul jiwa, tahap terakhir dari rangkaian terapi. Teknik ini dipercaya dapat mengembalikan keseimbangan antara tubuh, napas, dan batin. Tidak semua pasien bisa sampai tahap ini, hanya mereka yang benar-benar siap melepaskan beban dalam hati. Malam harinya, Xiulan bangun dengan perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tubuhnya ringan, pikirannya jernih, dan hatinya tenang. Ia menatap langit desa Jawa yang dipenuhi bintang, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia tersenyum tulus. "Mungkin, ini awal kehidupanku yang baru," katanya dalam hati. Teman-teman, reaksi tubuh Xiulan mungkin terdengar luar biasa, tapi sebenarnya, ini adalah bentuk tubuhnya, berbicara, setelah sekian lama diam. Kadang, kesembuhan tidak hanya datang dari obat, tapi dari keberanian untuk melepaskan. Kalau kalian pernah mengalami momen ketika tubuh tiba-tiba bereaksi saat sedang stres atau terapi, coba ceritakan di kolom komentar ya.
Kalian berasal dari mana? Siapa tahu kita satu daerah dan bisa saling tukar pengalaman. Orang mengangkat tangan tanda perayaan herba. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan bagian 4 saat Siulan harus membuat keputusan besar, kembali ke hidup lamanya, atau memulai lembaran baru. Setelah melalui reaksi tubuh yang begitu kuat di hari ke-6 terapi, Li Siulan mulai merasakan perubahan besar dalam dirinya. Tubuhnya terasa segar, pikirannya lebih jernih, dan hatinya perlahan terbuka. Namun siapa sangka, justru saat kondisi fisiknya membaik, sebuah keputusan besar harus segera ia ambil, keputusan yang akan menentukan arah hidupnya selanjutnya. Di bawah langit desa Jawa yang bertabur bintang, Siulan merenung panjang. Ia teringat kehidupan lamanya di Shanghai, ruang rapat megah, jadwal ketat, tekanan tak berhenti, dan ambisi yang terus membakar dirinya siang malam. Dunia itu telah membawanya ke puncak, namun juga hampir menghancurkannya dari dalam. Ponselnya bergetar. Puluhan pesan dan panggilan tak terjawab dari kantor menumpuk. Para direksi, karyawan, bahkan media mulai bertanya-tanya, di mana CEO Li Siulan? Kenapa ia menghilang begitu lama? Siulan menatap layar itu lama. Dulu, notifikasi-notifikasi seperti ini membuatnya bersemangat. Tapi kini, hanya ada rasa lelah dan berat di dada. Ia sadar, tubuhnya sebubukan untuk kembali terjebak ke rutinitas lama yang menghancurkannya perlahan. Dalam hati kecilnya, muncul pertanyaan yang belum pernah ia berani jawab, apakah aku benar-benar bahagia selama ini? Keesokan harinya, sebelum sesi terakhir dimulai, Siulan duduk bersama Pak Surya dan Mei Ling di teras rumah. Udara pagi yang sejuk membuat suasana tenang. Siulan berterima kasih kepada Pak Surya dengan tulus. Ia tak bisa membayangkan, dalam waktu singkat, kehidupannya bisa berubah sedrastis ini. Penyakitmu bukan datang tiba-tiba, Nak. Tubuhmu sudah lama memberi tanda. Tapi kamu terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa mendengarnya. Sekarang, tubuhmu sudah mulai sembuh. Tapi ingat, kalau kamu kembali ke kehidupan lamamu tanpa perubahan, semua ini bisa terulang. Kata-kata itu menembus ke dalam hati Siulan. Ia tahu, Pak Surya benar. Penyembuhan bukan hanya soal tubuh, tapi tentang keberanian untuk mengubah cara hidup. Beberapa jam kemudian, Siulan menerima email penting. Dewan Direksi memintanya kembali ke Shanghai dalam waktu 5 hari untuk menghadiri rapat besar. Di sana, ia harus memutuskan dua hal. Tetap menjadi CEO dengan segala tekanan dan tanggung jawabnya, atau mundur demi kesehatan dan kehidupan barunya. Pikiran Siulan berkecamuk. Dunia bisnis telah menjadi hidupnya sejak usia muda. Namun pengalaman penyembuhan ini membuka matanya. Selama ini ia berlari tanpa arah, mengejar pencapaian tanpa mendengarkan hatinya sendiri. Malam itu, Siulan berjalan menyusuri jalan kecil desa sendirian. Angin lembut bertiup, suara jangkrik menemani langkahnya. Ia memejamkan mata, merasakan kedamaian yang belum pernah ia temukan di kota besar. Di sanalah, perlahan, jawaban mulai terbentuk. Teman-teman, terkadang hidup membawa kita ke titik sakit, bukan untuk menghukum, tapi untuk membuat kita berhenti dan berpikir. Siulan kini berada di persimpangan jalan besar, antara masa lalu yang penuh tekanan, dan masa depan yang baru, yang mungkin lebih tenang, tapi penuh ketidakpastian. Kalau kalian berada di posisi Siulan, kalian akan memilih apa? Kembali ke kehidupan lama yang sibuk, atau memulai lembaran baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, tangan menunjuk bawah, dan jangan lupa sebutkan kalian dari daerah mana, siapa tahu kita satu daerah dan bisa tukar cerita wajah tersenyum dengan mata bahagia. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan bagian 5, bagian terakhir, di mana keputusan besar Siulan akhirnya terungkap. Beberapa hari telah berlalu sejak Siulan menerima email penting dari perusahaannya. Tubuhnya kini terasa sehat, pikirannya jernih, dan hatinya tenang. Namun satu hal belum ia lakukan, mengambil keputusan besar yang akan menentukan masa depannya. Udara desa yang segar, suara ayam berkokok, dan aroma kayu dari rumah penduduk membuat suasana pagi itu terasa begitu damai. Di tempat sederhana ini, jauh dari hiruk-pikuk Shanghai, Siulan menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya, keheningan. Siulan membuka laptopnya.
Email panggilan rapat dari Dewan Direksi masih terpampang jelas di layar. Jemarinya melayang di atas keyboard. Di dalam dirinya, dua suara bertarung, suara ambisi dan suara kedamaian. Suara pertama berbisik, "Kamu sudah membangun kerajaan ini. Jangan sia-siakan." Suara kedua menjawab tenang, "Apa artinya kerajaan kalau tubuhmu hancur dan hatimu kosong?" Dan dengan satu napas panjang, Siu Lan mengetikkan beberapa kalimat pendek namun penuh makna. Ia menyatakan mundur dari jabatan CEO dan menyerahkan kendali kepada tim direksi. Alasan utamanya, untuk fokus pada kesehatan dan kehidupannya sendiri. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak. Dunia bisnis geger. Media menulis berita besar. CEO muda Cina mundur secara mendadak setelah perjalanan ke Indonesia. Namun bagi Siu Lan, ini bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan yang baru. Beberapa hari kemudian, Siu Lan dan Mei Ling bersiap untuk kembali ke Cina. Penduduk desa berkumpul untuk mengantar mereka. Dalam waktu singkat, wanita asing ini telah menjadi bagian dari kehidupan desa kecil itu. Sebelum berangkat, Siu Lan menghampiri Pak Surya. Ia menunduk hormat dengan mata berkaca-kaca. Melalui Mei Ling, ia mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Pak Surya hanya tersenyum dan berkata singkat, "Ingat, nak, kesehatanmu bukan hadiah. Ia hasil dari cara kamu memperlakukan dirimu sendiri setiap hari." Siu Lan memeluk Mei Ling erat. Mereka berdua tahu, perjalanan ini telah mengubah segalanya, bukan hanya tentang sembuh dari penyakit, tapi juga tentang menemukan makna hidup yang sebenarnya. Sesampainya di Shanghai, Siu Lan bukan lagi wanita yang sama. Ia bukan lagi CEO dingin yang hanya hidup untuk pekerjaan. Ia kini seseorang yang mengerti arti keseimbangan. Ia mulai mengatur ulang hidupnya. Ia membuka sebuah organisasi kecil yang fokus pada kesehatan mental dan fisik untuk para profesional muda. Ia mengundang terapis dan praktisi dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengajarkan teknik penyembuhan alami, seperti yang dia dapatkan dari Pak Surya. Siu Lan juga mulai rutin bermeditasi, berolahraga ringan, dan melakukan perjalanan ke alam terbuka. Tubuhnya kini sehat, pikirannya tenang, dan hatinya penuh rasa syukur. Ia menyadari, kesuksesan sejati bukan tentang seberapa tinggi posisi kita, tapi seberapa damai kita menjalani hidup. Teman-teman, perjalanan Siu Lan adalah cermin bagi banyak dari kita. Kadang, kita terlalu fokus mengejar dunia luar, sampai lupa mendengarkan suara tubuh dan hati sendiri. Dan terkadang, jawaban yang kita cari bukan berada di gedung tinggi atau teknologi canggih, melainkan di tempat sederhana, bersama orang-orang yang tulus. Kalau kalian punya pengalaman tentang penyembuhan alami, atau pernah mengambil keputusan besar dalam hidup, ceritakan di kolom komentar ya Herba, dan jangan lupa tulis kalian dari daerah mana, siapa tahu kita satu daerah dan bisa berbagi inspirasi. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir orang dengan tangan terlipat. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya di channel ini. Karena setiap cerita bisa menjadi pelajaran berharga untuk hidup kita semua.